Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari SD Negeri 244 Lawo, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran dengan judul Pembelajaran Diferensiasi Terintegrasi Main Text, Media Interaktif, Teks Eksplanasi, Tema Perundungan. Situasi di sekolah ini mencerminkan keunikan dan keragaman yang kaya di antara murid. Setiap murid memiliki latar belakang, budaya, dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun, keberagaman ini juga dapat menjadi pemicu perundungan. Perundungan masih saja terjadi di dalam sekolah, dengan dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan psikologis dan akademik murid. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan pemahaman murid dan peningkatan nilai karakter mengenai perundungan melalui pembelajaran berbasis teks eksplanasi. Materi ini diharapkan dapat membantu murid memahami akar masalah perundungan dan cara untuk mencegahnya. Tantangan saat ini adalah 1. Guru melakukan pemetaan murid di dalam kelas. 2. Kurangnya pemahaman murid mengenai perundungan. 3. Merancang strategi pembelajaran diferensiasi sesuai minat dan gaya belajar murid di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian saya melakukan observasi, situasi dan kondisi di dalam sekolah. Saat melakukan observasi, saya melakukan diskusi dengan murid mengenai perundungan itu. Sering terjadi perundungan ya? Perundungan itu apa, Pak? Oh, perundungan itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang mengucilkan orang lain seperti itu. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen non-kognitif. Dari asesmen diagnostik kognitif, saya menggunakan kuisis yang bertujuan untuk menggali data terkait pemahaman awal murid. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan bahwa 33% memiliki tingkat pemahaman utuh, 25% memiliki tingkat pemahaman sebagian, dan 42% tidak paham terhadap materi yang diberikan. Asesmen diagnostik non-kognitif, saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar murid di dalam kelas. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif, didapatkan 33% menyukai gaya belajar audio, 33% menyukai gaya belajar visual, dan 34% orang menyukai gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi tersebut, saya belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Saya mendapatkan inspirasi mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid melalui praktik baik pembelajaran. Kemudian dari inspirasi PMM dan hasil observasi di sekolah, saya mengembangkan aplikasi Main Text, media interaktif teks eksplanasi dengan tema perundungan. Dengan media interaktif Main Text ini, mampu memfasilitasi murid sesuai kebutuhan murid di dalam fase C ini. Sebelum masuk di dalam kelas, saya melakukan budaya baris berbaris. Hal ini bertujuan menanamkan nilai karakter kedisiplinan murid dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kegiatan awal pembelajaran dilakukan dengan guru memberikan salam, melakukan kegiatan berdoa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mengecek perasaan murid melalui papan perasaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola perasaan pada diri murid sehingga pembelajaran efektif dan menyenangkan. Setelah itu, saya melibatkan murid dalam membuat penyusunan keyakinan kelas. Mereka menuliskan keyakinan budaya positif yang mereka harapkan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya positif bersama antara guru dan murid di dalam kelas. Kelas 6, selalu disiplin, saling berkolaborasi, saling menghargai sesama teman.
Di awal kegiatan pembelajaran, saya memberikan yel semangat dan motivasi kepada murid di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk menjalin keakraban dan kesiapan belajar murid di dalam kelas. Saat proses pembelajaran, penting untuk menyampaikan tujuan pembelajaran itu kepada murid, sehingga pembelajaran dapat lebih terstruktur, bermakna, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan. Pada kegiatan inti, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah tahapan stimulus. Pada tahapan ini, saya memberikan stimulus kepada murid di dalam kelas. Saya memberikan gambar dan pertanyaan pemantik mengenai teks eksplanasi. Eksplanasi adalah sebuah teks berupa fenomena alam atau fenomena sosial. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Selain itu, saya juga menstimuluskan murid melalui game edukasi yang dapat mereka jawab di depan kelas. Tahapan pengelompokan. Pada tahapan ini, saya mengelompokkan murid berdasarkan gaya dan minat belajarnya. Tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini, murid mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui aplikasi MindText, sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Untuk kelompok visual, mereka diminta membuat desain gambar menggunakan website Canva. Untuk mendapatkan informasi, mereka sebelumnya sudah membaca materi dan mengamati video pembelajaran di dalam aplikasi MindText. Mereka saling berdiskusi dan berkolaborasi bersama. Kelompok audio, mereka diminta menulis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perundungan. Mereka mencari informasi melalui aplikasi MindText, audio, dan referensi lainnya. Untuk kelompok kinestetik, mereka diminta membuat vlog. Sebelum membuat vlog, mereka mencari informasi di dalam aplikasi MindText. Setelah itu, mereka mencari informasi tambahan melalui wawancara ke guru. Kemudian mereka berdiskusi untuk melakukan kegiatan vlog bersama mengenai perundungan. Kami dari kelompok video. Perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Dampaknya adalah dapat membuat orang stres, selalu menyendiri dan bunuh diri. Tahapan menyajikan hasil karya. Pada tahapan ini, murid melakukan presentasi terhadap tugas produk yang sudah diberikan. Perundungan adalah tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik. Tahapan mengevaluasi. Pada tahapan ini, saya memberikan tugas evaluasi mandiri kepada murid melalui kuisis mode kertas berbentuk barcode. Di kegiatan penutup, melakukan refleksi selama kegiatan berjalan, memberikan penguatan dan kesimpulan mengenai teks eksplanasi tema perundungan. Perundungan adalah perilaku yang tidak baik. Di akhir kegiatan, menanyakan kembali perasaan mereka dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Saya hari ini sangat senang karena bisa belajar tentang bagaimana cara kita mengatasi perundungan. Dari pembelajaran tersebut, memberikan dampak peningkatan hasil belajar dan gaya belajar murid di dalam kelas. Selain itu, inovasi MindText ini sudah didiseminasikan melalui komunitas KKG dan komunitas belajar sekolah. Berikut dokumentasi hasil karya kelompok visual, audio, dan kinestetik. Saya sangat senang dengan cara belajar yang disesuaikan di kelas. Anak saya jadi lebih bersemangat dan lebih mudah memahami pelajaran. Pembelajaran yang baik dan menyenangkan melalui pembelajaran diferensiasi di dalam kelas dapat meningkatkan minat dan bakat murid. Memberikan dukungan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Firmansyah dalam rangka menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif. Salah satu pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran diferensiasi berbasis teknologi yang memberikan ide dan inspirasi kepada rekan-rekan guru di sekolah. Demikianlah video praktik baik ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.